Baik, untuk selanjutnya kami mohon berkenan memberikan sambutannya Bapak Ketua Alisna, Bapak Dwi Kusmanto. Karena tadi MC membuka dengan pantun, rasanya tidak elok kalau tidak dijawab ya. Halal bihalal paguyuban lisna penuh ceria. Saling maaf memaafkan, hati lega bahagia. Kebersamaan ini eratkan persaudaraan. Semoga Lisna terus jadi kebanggaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Penasehat, Bapak Pembina, Pak Mintarjo, Pak Masud Yusuf, dan satu lagi Pak Suwarto Wiranu. Tadi malam info saya kebetulan ada info bahwa ibunda mertua sedang dalam kondisi sakit di rumah sakit, dan mohon izin, mohon maaf tidak bisa hadir pada pagi hari ini, dan mohon doanya untuk kesembuhan, untuk kebaikan ibunda mertua Pak Soeharto atau ibunda dari Ibu Soeharto. Yang saya hormati Bapak para pemangku hajat tadi 7 orang, ada Pak Untung Prihadi, ada Pak Muji, ada Pak Taman, ada Pak Askan, ada Pak Ramadiono, ada Bu Miskan, dan ada Bu Nur Daryanto. 7 ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa. Oh, satu lagi, seluruh anggota pengurus yang hadir semuanya insya Allah lengkap hari ini, dan seluruh anggota. Dan kalau nggak salah di update kehadiran terakhir itu sejumlah 73 ya Bu Buning ya. Nggak tahu hari ini 73 enggak, ini mungkin dalam perjalanan ya. Jadi yang mengkonfirmasi hadir pada pagi hari ini adalah sebanyak 73 orang Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah, tentunya hari ini kita bisa hadir bersama dalam kondisi yang baik, dalam kondisi sehat walafiat, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini rasa syukur yang tiada henti kita harus panjatkan kepada Tuhan atas kemurahannya, atas limpahan nikmat semuanya pada kita semuanya yang rasanya tidak akan bisa kita hitung. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata waktu demi waktu berjalan, dan bulan Ramadan 14 Hijriah sudah berangsur semakin jauh meninggalkan kita. Demikian juga bulan Syawal sudah mendekati titik terakhirnya ini. Sekarang 27, 28, 29, 3 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Syawal 1446 Hijriah. Dan tentunya masih dalam bulan Syawal ini kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, dan memang kesempatan pada hari ini kita rangkaikan dengan acara halal bihalal. Untuk itu izinkan saya atas nama seluruh pengurus dan seluruhnya
menyampaikan, mengaturkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf salah kita satu sama lain selama ini. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga seluruh ibadah kita, seluruh amal soleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita bisa atau berharap dapat dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, tahun-tahun depan, bulan Syawalnya juga dalam kondisi yang lebih baik, lebih sehat dan lebih sejahtera. Amin. Dan ada harapan bahwa kualitas iman imtak kita selama Ramadan masih terus terpaku, terpatri dalam kesan kita, dan mudah-mudahan ini semua menjadi pengantar kita semua menuju akhir yang husnul khotimah. Amin. Ini kalau bicara khotimah kadang-kadang loh kok bicara itu Pak Dwi, ya nggak apa-apa, kita padahkan ke sana kan. Jadi semoga kita semua menuju ke sana. Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini kami ingin menyampaikan update tentang kondisi paguyuban kita. Dan kondisi ini beberapa yang lalu sudah dibahas, sudah dibicarakan secara intens dengan seluruh pengurus, meskipun secara online, secara Zoom kita bicarakan ya apa sih ke depan seperti apa. Nah, tentunya banyak masukan dan banyak harapan. Artinya bahwa dengan kehadiran hari ini dan tadi prospek 73 dan potensi yang akan bergabung insya Allah masih banyak. Pegawai PLN kalau nasional itu sejumlah, kalau tidak salah itu pensiunannya itu udah mencapai 44.000 se-Indonesia ya kalau tidak salah. Yang pensiunan ada 22.000. Ini angka itu masih terakhir waktu mengupdate dari data pensiun. Saya kurang hafal yang Jawa Timur. Khususnya ada calon pensiunan dari kantor UID Jatim dan dari paling nggak Metropolis. Nah ini mohon nanti bisa kita nanti melalui IKPLN cabang UID Jatim bisa mengupdate siapa yang baru pensiun. Nanti kita coba deketi supaya bergabung di anggota LISNA. Jadi makin banyak, makin guyup, makin kita memberikan suatu rasa yang berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit melaporkan tentang kegiatan Ramadan. Alhamdulillah kegiatan yang memberikan suasana kebatinan yang luar biasa yaitu Baksos LISNA. Jadi alhamdulillah di tahun ini kemarin sudah terkumpul dari donasi 47 orang dengan nilai jumlahnya 23 juta rupiah. Ini saya biasa nyebut miliar karena berita-berita di TV One, di Metro itu kok bolak-balik korupsi sekian M, sekian T, kok ordonya tuh M semua gitu ya. Jadi sudah T ya Bu Januari ya, Masya Allah. Jadi ternyata terkumpul donasi kita 23,5 juta. Dan ini angkanya bagus. Dari 43 donatur atau donasi dengan donasi sejumlah 23,500 juta, ini sudah teralokasi kepada penerima yang jumlahnya kayak pas sama dengan para donatur, yaitu 47 orang. Betul ya Bu ya? 47 donatur, donasinya 23,550 teralokasi kepada 47 penerima dengan jumlah 23.500.000. Jadi ada 150.000. Dan ini sudah diterima
oleh Bapak Ibu para pensiunan yang berhak dan pantas menerima tersebar di 6 IKPLN cabang, yaitu IKPLN cabang kantor UID Jatim, kemudian IKPLN cabang SBS, cabang SBB, cabang SBU, dan cabangnya Pak Jumadi, cabang Gresik, dan cabang Sidoarjo. Alhamdulillah ini merata. Dan saya dapat WA dari beberapa ketua IKPLN cabang menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya di Lisna, khususnya donatur, bahwa amanah itu sudah sampai kepada yang bersangkutan. Jadi terima kasih atas nama IKPLN cabang di 6 cabang tadi itu atas upaya Lisna dalam menjalankan baksos yang istiqomah. Ini udah tahun keberapa ya nih baksosnya? Tahun ke-4 atau 5 ya? Kelima ya. Itu diakui. Jadi terima kasih kemarin saya dengan Pak Agus Batiar, Ketua IKPLN cabang UID Jatim. Wah, luar biasa Pak Dik. Aku malu Pak. Kenapa? IKPLN durung iso ya Pak. Lisna bolak-balik. Nah, ini pengakuan dari teman-teman di IKPLN ya. Semoga ini memberikan suatu keberkahan kepada kita semuanya, semuanya. Jadi terima kasih kepada pengurus khususnya seksi sosial yang telah konsisten berbuat, juga bendahara kuning luar biasa, administrasinya tertib banget, nggak ada yang kecret lah pokoknya. Ini luar biasa. Jadi terima kasih. Kemudian yang perlu kedua adalah masalah organisasi. Organisasi kita ini yang bernama Paguyuban Pensiunan Listrik Negara Lisna, ini di dalam perkembangan dinamika kegiatannya pun juga sangat dinamis dan fleksibel, dan ada yang keluar, ada yang masuk, tapi keluarnya bukan enggak, tapi kan ada kondisi, tapi insya Allah yang masuk akan istiqomah, akan bertambah. Ini ada perubahan karena yang cukup dinamis ini seksi sosial. Jadi sering anjang sana ke yang sakit, anjang sana yang keseripahan, atau yang lain-lain, itu cukup dinamis dan selalu dikawal oleh Pak Sekretaris, Pak Muarifin ya. Ini ada perubahan kemarin di dalam organisasi ini. Ibu Muarifin yang semula di seksi arisan dimutasi. Wah, ini saya dimutasikan ke seksi sosial. Alasannya jelas, ada Pak Muarifin supaya bergandengan terus itu. Nah, jadi alhamdulillah bergabung dan terus bergerak. Kemudian yang mengisi seksi arisan adalah Ibu Pinto Raharjo. Mana Bu Pinto? Oh, itu Bu Pinto. Terima kasih Bu Pinto, bergabung belum lama dan langsung masuk di dalam seksi sibuk di seksi arisan. Ini di dalam organisasi. Dan ada pesan dari Pak Pembina, Pak Harto, Pak Dik, tolong diingatkan nanti kalau ada pensiun baru supaya didekati diajak bergabung di Paguyuban Lisna. Ini saya sampaikan tambahan dari Pak Suwarto beberapa hari yang lalu. Itu secara organisasi. Kemudian yang lain, ini sebelum menginjak ke yang lain, kira-kira saya kelamaan nggak nyampaikan ini? Jadi halal bihalal sekaligus evaluasi ya. Kemudian terkait dengan keuangan. Kalau bicara keuangan ini saya ingat Bu Sri Mulyani gitu ya. Saya bayangkan wajahnya Bu Sri Mulyani. Mohon maaf ya istriku, aku membayangkan Bu Sri Mulyani. Dan membayangkan wajahnya Bu Ning, mohon maaf Pak Besar ya. Saya bayangkan Bu Ning, wah ini kok sibuk itu bendahara luar biasa. Bagaimana ngatur kas budget itu Mas. Apalagi dengan kebijakan Mr. Donald Trump, itu potensi akan meningkatkan harga-harga jumpalian Pak. Inflasi, dolar yang membumbung, rupiah terpuruk. Di pasar itu saya kalau pulang saya suka merhatikan istri saya pulang. Wajahnya cerah enggak?
Kalau sedih itu pasti naik semua harga. Terus kata sopo aku meneng ae wis. Kalau tanya, kok tambah dadi gawe. Jadi memang kita menyadari rupanya di pasar. Saya sekali-sekali ngantar istri Pak ke pasar, tapi saya di mobil aja nggak turun, nggak ikut dalam tawar menawar, nggak ikut saya. Jadi memang harga luar biasa. Ini mungkin bisa merasakan Pak Yatno Buyatno nih bagaimana eskalasinya. Nah, sebelum kepada hal yang real ini kami melaporkan dari bendahara bahwa saldo per hari ini paguyuban kita ada saldonya 6.307.000, betul ya Bu ya. Jadi kemarin sebenarnya 8 juta, tapi ternyata kasnya Baksos, waduh turun, karena ini harus anjang sana terus ini. Siapa yang mau dianjang sana ini? Nah, akhirnya diperkuat kasnya ya tinggal 250.000 itu di top up, istilah sekarang top up. Di top up oleh Buning, oleh bendahara 2 juta, jadi sudah aman. Jadi itu. Jadi memang rupanya cash flow-nya dinamis ini antara bendahara dengan seksi Baksos ini terus bergerak terus ini, selalu mengupdate. Saldonya sekarang tinggal 6.007.000. Kemudian saldo di seksi sosial ini ada 1.758.640 rupiah. Itulah gambaran real keuangan kita. Dan ini ada harapan bagi Bapak Ibu yang masih punya revenue beyond pendapatan pensiun. Nah, ini nanti bisa dititipkan di Lisna. Titip untuk di akhirat nanti ya. Saya nggak sebut, tapi sudah ada yang senyum-senyum ini Pak. Udah senyum-senyum. Pak Masud senyum-senyum Pak. Oke, itu mengenai keuangan. Kemudian mengenai kegiatan kita, alhamdulillah kegiatan kita ini kita mengadakan pertemuan setiap 2 bulan sekali. Dan dalam 2 bulan sekali ini tentunya ada dinamika-dinamika bagaimana menyiapkan. Dan ini kita juga selalu berterima kasih kepada Pak Yatno, Bu Yatno, catering Ibu yang selalu berkontribusi signifikan terhadap kegiatan ini. Saya masih ingat waktu Pak Harto sebagai ketua yang lama menyampaikan, ini kalau catering Ibu tidak turun tangan, rasanya pertemuan kita paling cepat 6 bulan sekali nih. Jadi terima kasih Pak Yatno, Bu Yatno atas setiap kita pertemuan selalu ada subsidi yang signifikan. Ini luar biasa dan ini menjadi pemikiran kita semuanya. Jadi kami pengurus berhitung bagaimana untuk bisa sinergi berkontribusi secara real dan koordinasi dan tidak tanda kutip ya, tidak terlalu memberatkan gitu ya. Nah, ini kami ingin sampaikan kepada Bapak semuanya, khususnya yang anggota mungkin baru, ada empat unsur anggaran di dalam Lisna ini. Apa itu 4 unsur? Yang pertama adalah iuran. Iuran itu sebetulnya adalah sebagai ikatan aja. Ikatan bahwa kita benar sebagai anggota, bahwa kita sebagai bagian, bahwa kita sebagai sebagai ikut dalam kegiatan. Itu nilainya lumayan. Untuk iuran itu tiap pertemuan iurannya berapa? 5 juta ya? Oh 5.000. Jadi satu iuran anggota 5.000. Yang kedua adalah iuran juga itu untuk Baksos ya Pak ya betul ya. Baksos 5.000. Jadi kalau iuran anggota dan pas digabung 10.000. Iuran sosial. Itu iuran sosial namanya betul ya. Makasih Bu Neng Jeralat.
Iuran anggota 5.000, iuran sosial 5.000 juga. Yang ketiga adalah apa? Iuran apa? Konsumsi ya. Konsumsi ini non sewu ya. Ini kita dapat makan berat, snack, buah segar, kotaan, minuman segala macam hanya Rp20.000. Nah, tapi ini ada pertutupan ini. Nah, itu yang existing. 20.000 kalau satu orang, kalau suami istri ya 40.000. Jadi ada iuran sosial, ada iuran konsumsi, dan yang terakhir ini tentatif, boleh ikut boleh enggak, yaitu arisan. Arisan sebesar 50.000, gitu ya. Jadi di total kalau suami istri ikut arisan itu tiap bulan 100.000. Tapi kalau nggak ikut arisan hanya 50.000, betul ya? Nah, ini tadi dikaitkan dengan kebijakan keuangan Bu Sri Mulyani segala macam, inflasi segala macam, harga-harga pasar segala macam, komoditi segala macam. Ini yang dari 20.000, mohon maaf, aduh, aku ngomongnya apa Ibu Ning? Untuk 2 bulan lagi itu disesuaikan, bukan dinaikkan Pak, belas nggak naikkan belas ya, menyesuaikan, ya nggak menaikkan, menyesuaikan menjadi Rp35.000 saja, itu ya. Tapi berlaku nanti 2 bulan lagi, di bulan April, Mei, bulan Juni. Bulan Juni nanti iurannya menjadi 20.000, itu aja yang akan ada perubahan. Nah, nanti itu masih nanti akan disubsidi oleh pemangku hajat. Tadi lagi disubsidi oleh Pak Yatno, Bu Yatno melalui catering Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini kondisi mengenai kondisi keuangan dan operasional organisasi tercinta kita ISNA ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya itu saya kalau globalnya, dan pada saat ini saya ingin terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pembina, Penasehat yang telah memberikan suatu arahan berkelanjutan bagaimana keguguran kita terjaga. Kemudian kepada Pak dan Ibu Yatno, catering Ibu yang selalu istiqomah memberikan subsidi fasilitasi tempat ini, luar biasa, kita ketemu, kita dekat. Terima kasih, dan tentunya kita akan semua mendoakan semua akan lebih berkah, lebih memberikan perkembangan signifikan dan selalu memberikan kemaslahatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih kepada Pak Jojo. Mana Pak Jojo? Ini selalu hadir menghibur kita semuanya dengan kepiawannya. Ini membuat kita jadi bersemangat ini kita hadir sini. Dan Bapak Ibu, hari ini insya Allah akan ada siraman rohani dari Al-Ustadz Bapak Dr. Mulyani yang terkait dengan tema halal bihalal. Jadi mohon maaf Pak Untung, delegasi Bapak tadi menyampaikan mengenai halal bihalal, saya delegasikan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz lebih kompeten untuk menguraikan makna halal bihalal. Ada ayatnya, ada dalilnya, saya nggak hafal itu. Kemudian saya sedang mengingatkan aja tentang hikmah atau makna silaturahmi. Kalau pertemuan yang lalu saya ada 4 keuntungan lebih silaturahmi. Apa 4 itu? Yang pertama, lebih sehat, atau istilah Dokter Agus itu cell remodeling. Jadi kita sehat itu selalu membuat cell remodeling. Jadi selnya berganti sehat. Pertama sehat. Yang kedua, tentunya kalau sehat potensinya umur panjang. Umur panjang yang barokah tentunya kita harap. Yang kedua. Dan yang ketiga, insya Allah akan membuka pintu-pintu rezeki. Ini saya dengan Pak Arif ketemu lagi deh. Pak Arif, kita nanti bicara rezeki ya Pak Arif ya. Jadi, nah ini karena silaturahmi terbuka pintu rezeki. Mungkin dengan Pak Mul saya mau dapat order nanti ini, atau apa dari Pak Mul nanti, dengan Pak Gunawan juga ini. Jadi kalau rezeki kita donasikan ke lista ya Pak ya.
Itu yang ketiga. Yang keempat, mencegah, menghambat demensia. Apa demensia? Daya ingat. Jadi insya Allah kalau sering ketemu, sering guyon, sering ingat tadi Pak Untung, aku iling jenenge sopo iki? Itu gejala demensia Pak Untung. Nah, ini ketemu, oh ini namanya Pak Muji, ya itu langsung ketemu. Langsung diperbaiki itu anunya tuh, sel remodelingnya itu. Jadi sopo ya kok Ayumen ini, oh kok Bu Januri, ya jadi langsung inget gitu kan. Nah ini 4. Nah dari 4 itu ternyata saya dapat tambah 1 lagi dari Bu Dokter Alif Supanto. Tambah 1 Pak D, apa imun, nambah imun. Tadi Bu Miskan juga bilang tambah imun tadi. Beberapa waktu yang lalu saya ikut halal bihalalnya API karena saya masuk dalam salah satu dewan pakar di API. Itu mengundang Dr. Agus Ali Fauzi gitu ya. Dia punya ternyata hikmah, sebenarnya ada 7. Tak lihat, oh 7 itu 4 sudah saya punya. Tinggal 3 tambahan. Apa 3 itu? Ini dari tadi 5 kan? Sehat, panjang umur, membuka pintu rezeki, mencegah demensia, tambah imun. Nah, tambahan dari Ustadz Agus Ali Fauzi dokter yang ke-5 itu adalah diampuni dosanya. Kenapa? Allah itu tidak akan mengampuni dosa umatnya selama dia belum saling memaafkan. Jadi saya dengan Pak Sugeng dulu waktu kuliah, ini teman satu kos saya, satu tempat tidur itu. Nah ini usahakan dosa. Nanti sebelum dipanggil kita saling memaafkan ya Pak Sugeng ya. Nah itu nanti Allah akan mengampuni. Dulu Bu Min itu, Mbak Min, saya panggil Mbak Min Bu Sugeng. Saya sering ganggu Mbak Min dan saya minta maaf nanti itu. Mbak Win, Mbak Win ya, Wiwin. Bener Pak Sugeng ya. Saya sengaja salah-salah, kan ada yang ngoreksi nggak tadi itu? Ternyata ada. Jadi menurut Ustadz Ali tadi ternyata itu dengan silaturahmi diampuni dosa antar sesama oleh Allah, karena kita akan saling bermanfaat. Kemudian yang ke-6 itu menambah networking. Networking jelas ini akan makin banyak jaringan jejaring kita networking. Dan yang terakhir menurut dokter tadi itu meningkatkan hormon endorfin. Apa itu? Hormon kebahagiaan. Nah itu, jadi udah lengkap ini. Ini pun ketemu karena silaturahmi. Kalau nggak silaturahmi nggak dapat. Paling hanya 4 aja dari 7. Sekarang dari 7, jadi 8 malah. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ini yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang lebar, karena ini mumpung ketemu, mumpung halal bihalal, mumpung baru, dah kita sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin atas segala khilaf dan salah, dan terima kasih atas semuanya. Semoga kita terus guyup pas seduluran saklawase. Dan demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.